Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya YouTuber di mana berada? Baik itu yang sudah YouTuber beneran ataupun yang masih merintis. Ini ada kabar baik dari YouTube, pengaturan baru. Di sini saya tidak sengaja membuka menu monetisasi ya. Saya klik menu monetisasi, ini channel punya kawan ini. Di sini karena ini channelnya musik coveran ya, lagu-lagu cover. Barangkali kawan-kawan juga mengalami hal yang sama seperti ini. Di sini ada tinjau masukan kami. Tim peninjau kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikut. Nah, di sini ada channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang titik-titik ya. Nah, di sini channelnya sudah memenuhi syarat untuk monetisasi. Untuk jumlah subscribe-nya sudah 3100, kemudian jam tayangnya juga sudah lewat banyak sekali, 18.821 jam. Nah, di sini akan tetapi ada masalah di sini yang perlu harus kita tinjau. Namun setelah saya buka ternyata ini kabar ini sangat menggembirakan sekali bagi kawan-kawan YouTuber yang terbiasa atau yang suka mengupload video orang lain atau reupload ya. Di sini ada apakah kita lihat aja di sini, kita buka di sini. Nah, di sini ada konten yang digunakan ulang. Channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan ya. Di sini akan dapat teguran kalau yang tidak melakukan perubahan yang signifikan atau mengeditnya dalam kata lain. Nah, di sini ada info terbaru. Di sini ada boleh dan tidak boleh ya. Karena beberapa hari yang lalu saya buka ini belum ada kalimat seperti ini, tapi ini kalimat ini sangat bikin semangat para YouTuber yang hobi menggunakan backsound lagu-lagu kemudian reupload. Di sini ada kabar baik. Nah, di sini ada menu boleh, kita jelaskan dulu. Untuk contoh hal boleh dimonetasi ya. Di sini ada revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Nah, jadi misalnya kita mereview atau menggunakan konten orang lain misalnya secara penuh ataupun tidak ya, jadi kita harus mengeditnya atau memberikan video-video atau dialog-dialog di dalamnya itu yang berinisial atau berstatus humor ya, dan di situ ada lawakan-lawakan yang membuat video milik orang lain yang kita revisi itu agak berbeda ya, supaya tidak sama gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi klip dari konten ya, di sini saya blok klip dari konten yang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Nih, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Nah, maksudnya ini adalah kalau kita mengupload atau kita membuat konten tetapi kita mengkritisi atau mengomeni video orang lain, tetapi pada saat kita membuat komen kepada video orang lain itu, kita itu kan menampilkan video orang itu ya. Nah, ini tidak boleh full gitu ya, hanya sebagian saja gitu loh. Jangan kita ngomeni video orang ini tetapi kita full gitu, jangan ya. Kita harus sebagian saja dan sepotong-potong saja. Dan itu jangan langsung ditampilkan di layar depan video kita buatlah tampilan yang video yang dikritisi kita ini, yang kita revisi ini, itu tampil dalam sebuah komputer di samping kita dan sebagainya gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, adegan suatu film yang dialog atau voice-over-nya telah Anda ubah. Nah, ini jadi kita
mengupload film orang ya, tetapi kita buang voice-nya. Nah, voice-nya itu kita buat dalam bentuk cerita ya. Kita ubah menjadi dalam bentuk cerita, alur cerita, kita yang berbicara, kemudian videonya itu adalah video film tersebut. Nah, kita voice daripada film itu kita buang. Nah, itu boleh di-upload itu. Kemudian yang selanjutnya ada pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan. Nah, ini kita sering di YouTube itu banyak orang yang menyiarkan ulang video siaran olahraga ya, atau pertandingan sepak bola. Itu boleh diupload ulang, akan tetapi di situ kita sifatnya adalah mengomeni atau memberi saran dari video itu, dan video itu tidak langsung diputar telanjang tatap muka dalam video itu, tapi kita mengomeni di video ukuran kecil yang ada di samping kanan kita atau di samping kiri kita gitu ya. Videonya kita letakkan di situ dan kita komeni video itu, jadi tidak wajah kita tidak tersembunyi, kemudian video itu tampak di depan, itu yang tidak boleh ya. Itu selanjutnya ada video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, ini kita memiliki sebuah video konten orang lain yang di situ kita itu pengen memberi komentar atau memberi tanggapan secara langsung ya, baik itu tanggapan baik ataupun kita nggak suka dengan video itu. Nah, itu kita boleh mengupload video orang itu, tapi dalam bentuk layar kecil ya, layar kecil yang ada di samping kanan kita dan kiri kita, sedangkan kita sebagai komentatornya itu tetap tampil layar full menggunakan suara kita gitu ya. Nah, selanjutnya rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Nah, jadi saya ulangi, rekaman karya kreator orang lain yang sudah Anda edit dan menambahkan jalan cerita atau komentar. Nah, di sini kita bisa mengambil dari kreator orang lain, yaitu mengeditnya dengan menambahkan cerita ya, dengan menambahkan video itu kita potong-potong. Jadi sebelum video itu ditampilkan full di YouTube, itu kita buat intro dulu, penjelasan, kemudian nanti sesaat kita berhenti di tengah, kita beri lagi penjelasan, kemudian di akhir kalimat kita itu kita buat juga kesimpulan. Nah, itu kita harus tetap tampil wajah kita. Nah, itu video-video tersebut walaupun dia memiliki suara atau voice pool itu diperbolehkan gitu ya, untuk bagi kita yang tidak dibolehkan itu adalah video full langsung kita re-upload punya orang lain. Nah, itu yang tidak boleh, maka kita akan kena teguran hak cipta. Nah, di sini yang tidak boleh, ini yang tidak boleh ya. Contoh hal yang tidak boleh dimonetasi adalah, yang pertama itu adalah video singkat yang Anda kompilasi dengan situs media sosial lain. Nah, ini ya, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi misalnya video itu sudah diupload di Facebook, kemudian kita ambil dari Facebook itu kita upload lagi ke YouTube kita tanpa harus melakukan ini ya, tanpa harus melakukan ini. Nah, ini juga nggak boleh. Selanjutnya adalah koleksi lagu dari berbagai artis ya, meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah, ini koleksi lagu dari berbagai artis. Jadi misalnya ada 5 artis ya, kita ambil satu-satu, artis ini satu, kemudian kita kompilasi, kita jadikan satu video itu ya, kemudian kita jadikan sebuah album. Nah, itu walaupun itu tidak boleh, walaupun itu mendapat izin dari ini. Artinya apa? Kita 100% mengambil daripada lagu itu ya, walaupun di situ dari artis-artis yang lain kita jadikan satu gitu ya. Ini yang tidak boleh. Selanjutnya adalah klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda
yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi konten yang diupload berkali-kali oleh kreator. Maksud saya adalah ini yang ini udah beda lagi ya. Saya ulangi, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit yang Anda edit menjadi satu dengan atau tanpa narasi. Nah, ini yang kita tidak bagi YouTuber pemula ya seperti saya, mungkin nggak mau pusing memberi narasi, nggak mau pusing memberi intro, nggak mau pusing mengedit memberi teks-teks, kemudian pendukung-pendukung yang lain yang supaya di situ tidak 100% itu video orang lain. Nah, itu yang tidak boleh seperti itu. Jadi kita main comot ya. Nah, terutama itu adalah video yang acara dari TV ya, favorit kita dari TV, misalnya film Bobo Boy gitu misalnya ya, film Bobo Boy yang milik aslinya sudah ada di YouTube, kemudian kita langsung masukkan tanpa harus kita memberi narasi, itu yang tidak boleh gitu ya. Kemudian ada konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, ini video atau lirik lagu yang sudah diupload oleh orang lain berkali-kali, maka kita berkali-kali itu adalah orang yang keberapa, maka itu akan terkena hak cipta gitu ya. Kemudian ada promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapat izin mereka. Nah, ini promosi konten orang lain ya. Di sini misalnya gini, promosi konten orang lain itu adalah orang lain itu memiliki konten ya yang di situ sudah dipromosikan, atau dia kontennya itu dalam bentuk bidang promosi, kemudian kita mengupload lagi dengan tujuan adalah membantu promosi gitu ya, membantu mempromosikan apa isi dari video itu, dari konten itu. Nah, ini meskipun sudah mendapat izin dari pemiliknya ya, itu tidak diperbolehkan, tetap kena hak cipta, karena apalagi pemilik iklan pertama ini, konten iklan pertama, promosi pertama ini sudah dimonetasi gitu ya. Nah, itu hal penting yang hal penting yang kita perhatikan. Kemudian ini hal yang mengembirakan bagi kita selaku kreator studio ya. Kemudian di bawahnya ini akan muncul edit channel Anda, lalu ajukan permohonan monetasi kembali. Lakukan perubahan pada channel Anda. Ingat, kalau kita menemui seperti ini adalah lakukan perubahan pada channel Anda berdasarkan masukan kami. Masukannya itu adalah ini ya. Ini adalah masukan dari YouTube. Jadi ada kebijaksanaan banyak sekali. Kemudian perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus video dan memperbarui video. Nah, nih kita diperbolehkan untuk mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video. Anda dapat mengajukan ulang monetasi mulai dari tanggal sekian dan tergantung daripada kita sampai mana kita mendapat teguran ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman kreator studio semua. Semoga bermanfaat dan lebih berkarya ya. Bersyukurlah kita mendapat kebijakan dari YouTube untuk yang hobi-hobi mereupload itu jangan mentah-mentah untuk mentah-mentah diupload langsung, tetapi kita harus melakukan hal-hal ini. Oke, sekian, terima kasih. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.